Jumpa lagi dengan Elvaris sahabat. Kali ini saya akan bagi-bagi pengalaman. Kalau sebelumnya di video yang dulu yang membuat voltase yang bisa diubah, dinaik turunkan dengan menggunakan MOSFET, maka kali ini saya akan membuat adjustable voltase regulator, namun menggunakan komposisi ya ini ada LM317, kemudian ini ada TIP ya, TIP 3055. Jadi ini nanti kita paralel sini. Kemudian ada lagi menggunakan potensio 50K. Sudah saya lem di sini untuk memudahkan pengoperasian knobnya. Pasang di sini juga. Kita buat begini agar posisinya yang kaki basis kaki nomor 1 ini kita biarkan lurus, kemudian kaki yang nomor 2 kolektor kita naikkan, kemudian kaki yang nomor 3 emitor kita naikkan sedikit. Intinya agar tidak terjadi saling berdempetan untuk memudahkan penyoderan, karena ini agak rapat. Kenapa kita menggunakan TIP 3055? Karena kalau hanya kita uji dengan ini kemampuan untuk menghasilkan ampere cuma sedikit. Kita paralel dengan TIP 3055 ini agar bisa menambah daya ampere semakin besar, karena nanti akan berpengaruh kepada beban ya. Jadi kalau bebannya ampernya terlalu berat nanti bisa ngedrop. Nah, makanya dipakai ini agar bisa nambah ampernya ya, nggak hilang. Oke, kita pakai etching begini bentuknya, lebih praktis. Oke, kita solder dulu ini. Kita solder dulu di kaki ini adjustable-nya. Kita sambungkan ke sini, ke kaki yang nomor 2 potensio. Oke. Kemudian kaki output dari LM317 di output 3 LM317 yang nomor 2 yang kolektor sebagai jalur output, kita hubungkan ke kaki nomor 1 basis TIP 3055. Oke. Kemudian kita harus jumper lagi kaki input LM317 ini.
kita hubungkan ke kaki nomor 2 kolektor dari IC 3055. Kita hubungkan kaki nomor 3 yaitu emitter ke pin nomor 2 kolektor dari DIP 3055. Kaki yang paling ujung yang nomor 3 dari DIP 3055 yang emitter sebagai jalur output. Oke, ini sebagai jalur output ya. Ya, jelas ya. Kaki input yang nomor 3 317 kita hubungkan ke kaki nomor 3 potensio ya, kita hubungkan ke kaki nomor 3 potensio sebagai jalur input. Kaki yang nomor 3 ini sebagai jalur input for DC, kita hubungkan ke kaki nomor 3 sebagai jalur input potensio ya. Yang tengah kita hubungkan ke pin 1 tadi ya sebagai adjustable voltase. Nah, sekarang kita gabungkan, kita solder kaki nomor 1 potensio sebagai masukan jalur negatif ya. Kemudian kita gabung, kita jumper kaki yang nomor 3 ini dari potensio sebagai masukan input jalur positif. Nah, rangkaiannya seperti ini. Nah, nanti kita menggunakan dioda ini pakai trafo CT ya. Kalau trafo CT kan cukup 2 begini. Jadi ini nanti keluaran CT kanan ini nanti jumper ke voltase CT kanan, ini nanti jumper ke voltase yang kiri. Kita gabungkan sebagai gabungan jalur dari penyearah dioda ini menjadi jalur positif. Sedangkan negatifnya nanti kita pakai CT aja ya. Ini saya pakai trafo ini, trafo 5 ampere tapi tidak murni ya, seperti ini. Oke, kita pasang ya pakai jumper capit buaya aja ya. Ini kita jumper ini
ini sebagai CT ya. Kemudian ada lagi kita pakai 12 ya, volt 12 ini kita menggunakan jumper warna merah. Langsung masuk ke sini, ya. Oke. Kemudian kita ambil lagi untuk keluaran CT sebelah kiri, voltase 18. Langsung kita hubungkan di sini. Kita hubungkan di sini ya, sebagai jalur input dari CT18 sebelah kiri. Oke. Kemudian kita gabung di sini. Ini nanti kita gabung begini. Ini sudah gabung ya diodanya. Nah, ini nanti sebagai ujungnya ini sebagai input positif masuk ke rangkaian ini. Kita mundurkan ya, ini ya, beres. Kita mundurkan ya, kita taruh sini. Ini yang kaki nomor 1 dari potensio sebagai jalur negatif kita hubungkan ke CT trafo ya. Kita taruh di sini, beres. Kabel yang kita gabung tadi dari dioda ini ya, kita jumper masuk ke input kaki nomor 3 potensio, sekaligus mensuplai LM317 kaki nomor 3, yaitu emiternya. Kita masukkan sini. Oke. Kita perlu jumper lagi agar nggak ribet. Kita jumper aja ya, ini ya, yang negatif tadi ya. Oke, biar nggak utek-utek yang sebelah sana. Kita tes probe ini, multimeter digital yang hitam dapat negatif langsung tadi dari CT-nya ya, dari sini. Kemudian yang kita capit langsung di sini. Ya, 14-15 ya. Jadi biasa kalau sebuah trafo yang tidak murni mesti nggak pas ukurannya. Di situ saya tadi ngambil yang 18. Setelah proses gini cuman keluar di 15 ya, 15. Biasa itu juga kelihatan kawatnya itu kecil banget. Oke ya, coba kita kasih beban, kita angkat tanpa beban, itu menghasilkan voltase DC sampai 15 ya. Ini saya pakai kita lampu dioda 12 volt, wattnya 2,4 watt, ini 12 volt. Kita masukkan kabel lampu LED-nya ini
kita gabung dengan probe warna merah agar bisa mengetahui step by step voltase yang keluar. Nanti kita lihat. Oke. Kemudian yang negatif ini langsung kita hubungkan ke sini. Yang negatif juga di satu dengan probe warna hitam. Oke, kita naikkan voltasenya step by step. Oke, kita angkat pelan-pelan. Ya, sudah naik. 2, 3, 4, 8, 4. Belum nyala juga. Nah, mulai ada terang. Ya, 7, 8, 9, dan ini terang. 72, 75,5. Oke, 8 sampai nanti di angka 12. Ya. Kita naikkan sampai di angka 12, batas maksimal dari lampu LED-nya. Mantap ya. Komposisi dari LM317 dengan kerja bareng dengan TIP 3055 memang mantap ya. Dan ini belum hangat sama sekali, ini malahan nggak ada apa, nggak hangat sama sekali. Oke, masih di angka 12 ya, lebih. Berarti kalau ada kenaikan pelan-pelan, artinya trafo ini tidak merasa terbebani. Standar ya. Kita di trafonya tadi memilih sebelah kiri 12 volt, yang kanan 18 volt, yang kanan juga 18 volt. Keluarnya di sini 15 volt, hilang 3 volt. Karena mungkin kan tidak murni itu tadi ya. Masih bagus ini. Oke, cukup ya. Kita turunkan pelan-pelan. Oke, pelan-pelan. Sampai berapa? Apakah nyampe 12 volt? Seperti yang diminta oleh para beban, yaitu voltase 12. Oke, ini pas mentok. Jadi ini setelah dikasih beban tambahan ya, setelah dikasih beban tambahan dengan komposisi input trafo 18 kanan kiri, di sana keluar cuman 11,1 ya. Dan ini masih hangat saja. Ini malah nggak hangat sama sekali. Suhunya bagus ini. Nggak ada pengaruh sama sekali masihan. 2 transistor ini. Jos. Oke ya, kita turunkan dulu voltasenya. Coba kita naikkan. Tadi mentok 12 volt ya. Coba kita turunkan, kemudian kita pindah ke voltase yang nomor
paling kiri, yaitu volt 25. Ini juga kita turunkan ke volt 25. Oke ya, sudah volt 25. Ini nah, 25. Kalau ini yang 32, yang ini volt 25. Apakah ada kenaikan dengan beban satu kipas, satu lampu LED? Apakah ada kenaikan voltase dari sebelumnya yang tadi cuman mentok angka 11,8? Kita naikkan. Sekarang kita pindah ya, inputnya ke 25 volt DC kanan kiri. Coba kita angkat pelan-pelan. Kita angkat, ya, oke. Di angka 5,96 volt mulai ada putar kipas, kemudian lampu LED-nya berkedip, pertanda kurang supply. Kita tingkatkan lagi sampai di angka tadi 11,8. Nah, sekarang sampai 12 lebih ini ya, bisa lebih ini ya. Kita pakai 12 saja sebagai batas maksimal dua alat ini, kipas dan lampu 12 volt. Oke. Belum ada penurunan. Artinya masih stabil. Ini juga masih biasa, hangat, tidak panas. Ini masih bagus ya, tidak panas, biasa. Ini malah dingin, mungkin 0 derajat ini mungkin ya. Tangguh memang ini, terutama mungkin yang ini, pengendalinya ini yang RM317. Tidak ada apa-apa. Coba kita turunkan, karena voltasenya ada kenaikan tadi ya, dan suhu trafo cuma hangat sedikit. Coba kita kasih beban lagi. Kita menggunakan bola lampu 12 volt, bola lampu mobil ya, 12 volt. Ini berapa watt dan ampere nggak tahu, ini nggak ada keterangannya. Tapi yang jelas karena ini untuk menghidupkan kawat pijar, jelas membutuhkan voltase dan ampere yang tinggi. Coba kita uji ke trafonya seperti apa. Oke, kita gabung aja ya lagi ya. Kita gabung lagi ini. Jadi keluaran masing-masing beban lampu LED, lampu pijar dan kipas negatifnya kita gabung. Kita gabung aja, kemudian kita masukkan ke prop hitam biar terbaca indikatornya. Oke, kita masukkan lagi ini pin jalur negatifnya. Oke, sudah. Sama juga dengan yang ini. Nah, ini kita gabung aja, jadi 3 jalur positif kipas, lampu pijar dan lampu LED kita satukan. Kemudian kita hubungkan ke prop warna merah. Kemudian kita masukkan arus positifnya dari dioda ya.
Oke, sampai seberapa. Jadi sampai saat ini masih 3 beban yang kita mainkan. Yang terakhir adalah bola lampu mobil 12 volt. Coba kita naikkan pelan-pelan. Oke, belum ada, itu masih di posisi voltase 25 kanan kiri CT ya. Belum ada tanda-tanda, sudah ada tanda-tanda. Apakah sampai 12 volt seperti yang diminta oleh masing-masing beban ini? Ternyata ini sudah mentok sampai di angka 96 ini ya. Ya, 96. Di angka 9,5 volt, nggak sampai 10. Dan ini kayaknya belum bisa ke 12 volt ya, mentok ini. Mantap. Mantap sahabat. Oh ya, sekiranya ini bermanfaat buat sahabat-sahabat, alangkah juga bagus kalau sahabat-sahabat berkenan untuk memberikan like, subscribe, di share. Ya, mantap ya. Terima kasih buat sahabat yang telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap bro.